warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kepada jamaah rahimakumullah, jamaah hukum Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur wonten ngasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita sehingga dapat menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya salawat dan salam tetap diadakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba yang terus-menerus merusak anak bangsa negeri. Kita tahu saat ini wabah COVID-19 menyita seluruh perhatian kita. Tapi jangan lupa, ancaman narkoba yang lebih berbahaya di masa depan juga belum berakhir. Dalam sebulan terakhir ini, Kapolres Bojonegoro atau Kepolisian Bojonegoro telah mengungkap 14 kasus peredaran narkoba. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan karena situasi pandemi yang masih melanda. Akan tetapi peredaran narkoba juga semakin meningkat. Mewabahnya pandemi membuat aktivitas kita berhenti. Namun di sisi lain, masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di negara ini. Meski demikian, dalam konteks upaya penanggulangan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa ancaman narkoba untuk sejak awal sebelum serangan virus corona muncul. Jamaah rahimakumullah, dalam situasi sekarang ini, upaya sosialisasi bahaya narkoba yang biasanya menghadirkan massa besar tentunya tidak dapat lagi dilakukan karena terbenturnya dengan aturan adanya COVID-19. Maka namun demikian, BNN melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat tentunya harus jeli untuk mengambil langkah pencegahan yang tetap aman dan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Dari sekian banyak opsi yang dijalankan oleh BNN untuk sosialisasi, program ini dianggap aman untuk dilaksanakan mengingat petugas tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui program BNN Menyapa, ini petugas mengkampanyekan bahaya narkoba di lokasi-lokasi yang strategis di kawasan kota dan pedesaan. Di samping itu, BNN juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan cara melakukan pola hidup bersih, sehat, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, baik setelah keluar rumah maupun aktivitas di dalam rumah. Tidak keluar rumah jika tidak dalam keperluan yang mendesak dan rajin berolahraga. Khusus bagi para pelajar yang diberikan libur, agar memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Jamaah rahimakumullah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC pada 18 Maret 2020 lalu menyebutkan bahwa orang dewasa atau lansia dan yang mereka mengkonsumsi perokok atau perokok berat itu ternyata ada kelompok lain yang juga berpotensi dan sangat rentan terhadap COVID-19 yang masih banyak belum diketahui masyarakat awam pada umumnya. Mereka adalah orang yang merokok, pengguna vape, dan penyalahgunaan narkoba. Mengutip tulisan Dr. Nora Volkov, Direktur Nasional Institute of Drug Abuse pada bulan Maret 2020 lalu, COVID-19 dapat menyerang beberapa populasi yang memiliki gangguan penggunaan narkoba. Hal ini dikarenakan COVID-19 adalah jenis virus yang menyerang paru-paru mereka yang pada umumnya ialah perokok tembakau, pemakai ganja maupun vape dengan syarat saja terancam. Jika ada yang mengatakan bahwa pengguna narkoba aman dari serangan COVID-19, tentunya ini merupakan hal yang keliru. Dikarenakan ketika paru-paru seseorang terkena flu atau infeksi lain, efek buruk
bagi para perokok adalah daripada orang-orang yang tidak merokok atau menggunakan narkoba. Selain merokok dan pengguna vape, orang yang menyalahgunakan narkoba jenis opioid dan metamfetamin dapat berisiko mengalami komplikasi serius COVID-19 karena efek dari zat itu terhadap pernapasan dan kesehatan paru-paru si pengguna. Selain itu, zat narkoba jenis opioid dapat memperlambat pernapasan dan telah terbukti meningkatkan angka kematian pada orang yang penyakit pernapasan. Kapasitas paru-paru yang terpengaruh COVID-19 juga dapat membahayakan bagi penyalahgunaan narkoba. Begitu pula dengan pengguna narkoba jenis sabu. Metamfetamin atau sabu telah terbukti menghasilkan kerusakan paru-paru yang signifikan karena sangat terkait pada jaringan paru-paru. Bagi mereka yang memiliki masalah pengguna narkoba dan saat ini sedang menjalani rehabilitasi dan pengendalian terapi secara langsung melibatkan interaksi manusia seperti seksi konseling individu atau klinik metadon yang secara berlawanan dengan aturan physical distancing tentunya berdampak pada upaya pemulihannya. Hal ini harus dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa orang yang menggunakan narkoba lebih cenderung beresiko terkena COVID-19 dan berbahaya daripada orang yang hanya sekedar merokok. Jamaah rahimakumullah, jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam beberapa bulan terakhir ini, tingkat kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 sangatlah cepat berkembangnya. Tingkat kematian yang diakibatkan COVID-19 di negara kita dalam beberapa bulan saja hampir menyentuh angka 800 jiwa dengan melewati angka 9.000 kasus terhitung Januari sampai April 2020. Belum lagi masalah kematian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian Puslitker Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional yang dalam satu hari bisa menewaskan 30-35 orang dalam sehari. Ini tentunya sangat sulit diatasi secara bersamaan karena penyelesaian melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, masyarakat, media massa, keluarga, dan pihak-pihak lain. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya masalah di atas, di tengah masa darurat COVID-19 tentunya dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil dan menengah tentunya sangatlah dirasakan. Di tengah beralihnya fokus pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, krisis ekonomi yang dirasakan, meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja yang di-PHK, tentunya dapat menjadi azas manfaat bagi para bandar narkoba untuk mensuplai dan memperdagangkan barang haram tersebut. Hal ini harus benar-benar kita waspadai. Ketidakpahaman masyarakat mengenai narkoba dan resikonya dapat menjadi celah bagi para bandar dalam memasarkan barang haram. Iming-iming di tengah COVID-19 ini, ekonomi semakin sulit, tingkat stres masyarakat semakin tinggi. Sulitnya mencari pekerjaan, sudah tentu masyarakat yang tidak mengetahui dampak buruknya dan berpikir pendek dapat diperdaya dan dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau bandar dan pengedar. Jangan sampai masyarakat yang sehat lengah malah menjadi kurir narkoba. Di sini akhirnya kita dapat menyadari bahwa penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta COVID-19 sampai saat ini belum maksimal. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan, dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat dan sesuai untuk masyarakat di samping upaya kita pencegahan penyebaran COVID-19. Jamaah rahimakumullah, Ramadan sebagai momentum melihat persoalan yang terjadi baik itu COVID-19 dan narkoba, maka setidaknya ada beberapa solusi alternatif untuk beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan secara agama. Melalui pendekatan ini, masyarakat yang masih bersih dari dunia narkoba senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Dalam Islam, narkoba telah terbukti dapat merusak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta penggunanya. Yang kelima,
makosyih syariah. Itu akan rusak dan hancur apabila seseorang muslim terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini adalah momentum untuk membersihkan diri dari pengaruh jahat dan momentum memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Agama apapun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu membuka jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua adalah pendekatan secara fisiologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah kenikmatan semu narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif selalu pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam kehidupan gelap narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert atau terbuka, ataukah introvert atau tertutup atau semi-aktif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata. Masyarakat harus dapat menerima dan merangkul mereka sebagai bagian dari komunitas sosialnya. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menghidupkan sistem imun sosial. Inilah beberapa pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan hati masyarakat untuk selalu sadar secara kolektif dan mengantisipasi dalam berbagai hal, baik itu masalah narkoba maupun masalah COVID-19. Kita semua mengharapkan kehidupan ini berjalan lebih baik, namun di tengah cobaan COVID-19 ini kita tergerak untuk saling menghimbau dan mengingatkan sama kita bahwa ancaman keberlangsungan hidup ini akan selalu ada pada setiap zaman. Semoga kita terhindar dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Margomulyo berkhidmat kepada umat menebar rahmat.